Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso, channel segala perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita akan membahas Honda Edic. Saya dapat panggilan Honda Edic Build Up CPU. Mobil ini memang jarang di Indonesia. Unik karena di depan bangkunya itu ada 3 baris, 1, 2, 3, belakang juga 3. Ya. Ini mobilnya mobil build up, memang tidak dipasarkan lokal. Ini manggil saya untuk perawatan berkala, tune up, dan ganti oli mesin. Ya, yang mau saya share di mobil ini sering sekali mengeluhkan overheating. Sudah mengeluhkan overheating di saya sekitar bulan Oktober kemarin. Itu infonya sih habis turun mesin juga dari bengkel di Surabaya. Cuman pelanggannya kurang puas dengan hasil pengerjaannya karena habis dari turun mesin itu 1 minggu overheat lagi, terus harus balik lagi ke sana. Diagnosa atau perbaikan saya kemarin di bulan Oktober itu adalah melakukan penggantian atau pembersihan radiator yang buntu. Radiator yang buntu ya. Ya, bulan 10 kemarin sudah dibersihkan. Itu tukang radiatornya sambat karena upper tank dari mobil Edic ini dia mulet-mulet, jadi harus ditahan-tahan di dalamnya itu pakai kayu atau pakai penahan supaya dia bisa dilem dengan bagus. Nah, sekarang di bulan April ini 2021 sekitar 6 bulan ini mengeluhkan overheat lagi, tetapi air yang di radiator ini tidak buntu, tapi air yang di cadangan ini habis. Setelah saya buka tadi, awal saya buka ditutup radiator ini seperti ngelumut ya, ini ya sisanya ngelumut, berkarat airnya, dan ada indikasi kebuntuan lagi di radiatornya. Enggak kelihatan teman-teman, ntar ambil senter, semoga kelihatan teman-teman ya, itu ada buntu di radiatornya. Kalau yang itu kayu pengganjal biar enggak mulet, tapi di sampingnya kisi-kisinya itu kayak buntu itu ya. Ya, ini mungkin nanti akan saya kasih coolant lagi. Kemarin sih pakai air Clio biasa. Saya takut pakai, kalau coolant nanti plak yang di silinder head itu takutnya korosi, malah akan terjadi kebocoran dan tercampur di dalam saluran oli melalui plak water jacket. Terus nanti saya bahas juga di mobil ini kenapa oli ini hitam. Saya tunjukkan lagi teman-teman kondisi air radiator yang saya kuras tadi, seperti ini, berkarat seperti ini teman-teman. Ya, nanti langkah awalnya mungkin saya bersihkan pakai selang keran ini, saya semprot sebisanya biar karatnya turun. Setelah itu saya ganti coolant biasa pakai merek Master aja, biar nanti dilihat kalau overheat lagi dan air tidak kurang dari tangki cadangan. Pelanggannya saya himbau untuk servis radiator lagi atau ganti radiator. Cuman kalau ganti radiator mobil Edic ini agak susah spare partnya dan juga mahal harganya, karena mobilnya build up, itu persamaannya mobil lokal juga jarang. Kalau mesinnya ini mesin stream ya teman-teman, mesin stream 1700 cc, transmisi pakai AT bukan CVT, terus masih pakai timing belt, jadi dia mesinnya lebih halus. Cuman harus diperhatikan timing beltnya, usia 60.000 kalau bisa ganti Honda, karena kalau dia putus valve-nya atau klemnya akan bengkok. Terus kenapa sih kalau oli yang masalah overhead sudah ya, ini saya selang-selang saya cek masih aman semua, tidak ada yang keras, tidak ada yang bocor. Selang fasidel ini yang sering, tapi rasanya sama bengkel sebelumnya sudah diganti. Selang radiator atas juga masih bagus, selang heater juga oke, empuk semua, tidak ada yang retak. Ya, nanti masalah utama adalah dari radiator, untuk keluhan pelanggannya yang overheat. Tutup radiator juga tidak rusak. Terus sekalian ini kita bahas di oli yang hitam. Sekalian ini Mas Dimas Style Club ya. Kenapa oli kok bisa hitam seperti ini? Diagnosa saya yang pertama adalah kualitas oli yang diganti sebelumnya jelek. Yang kedua bisa kena oli palsu. Yang ketiga telat ganti oli. Ganti oli dalam artian harusnya maksimal 10.000, diganti bisa sampai 11.000 atau 12.000. Tapi saran saya untuk mobil tahun segini teman-teman, tahun 2005, 2007, di bawah 2014, kalau bisa ganti oli itu per 5.000. Mentok-mentok per 7.000 ya teman-teman, meskipun olinya pakai yang bagus, karena ya itu tadi efeknya bisa seperti ini sehingga kalau terjadi seperti ini,
Kalau masih rutin sih oke, cuman dia lama-kelamaan oli pasti akan mengental sehingga menyebabkan ada kebuntuan di saluran oli dan pompa oli, sehingga dia bekerjanya valve-nya ini tidak maksimal untuk pendinginan dan pelumasan. Jadi mobil ini itu, dan mobil-mobil lain sih, terutama oli itu pentingnya ganti oli rutin seperti itu. Karena banyak juga KM dikit, mobil KM dikit jarang dipakai. Setelah kita setel klep, otomatis kan kita membuka dash klep ya. Ini ketahuan kondisi valve trennya ini. Banyak juga yang kondisinya hitam gini bahkan ngelumpur untuk mobil yang jarang dipakai itu. Kalau mobil yang sering dipakai dengan oli yang rutin, ini pasti akan putih bersih seperti mobil baru gitu. Kalau olinya gantinya rutin ya teman-teman ya. Hindari oli palsu, itu sangat banyak marak sekarang terjadi. Jangan tertipu sama harga murah, tapi kondisi ininya kualitasnya jelek, malah kita nanti habisnya perawatan malah banyak ruginya. Mungkin yang saya sharing di Honda Edic ini mungkin itu aja untuk masalah overheat. Sering diperhatikan teman-teman, kalau yang mobilnya tidak pakai coolant ya, itu sering terjadi korosi di radiatornya. Sebenarnya itu di saluran water jacket itu banyak korosinya ya, dia kena air, terbawa air radiator, dipompa ke sini sehingga buntunya di kisi-kisi radiator ini teman-teman. Nah, penanganannya ya servis radiator, tapi bila servis radiator kondisinya tidak memungkinkan, terpaksa ya harus ganti radiator. Kalau ganti radiator original mobil CBU ini terlalu mahal, ya diganti yang imitasi kalau ada. Karena Odyssey aja Honda itu yang RB1 2004 originalnya itu harga radiator itu sekitar 16 juta, tapi orinya itu 1 juta, jauh sekali harganya. KW-nya 1 juta, 1.050.000, 1.100.000, tapi originalnya 16 juta. Sorry ya kak, belepotan. Mungkin itu aja, ini tak biar dilanjutkan pekerjaan tune up-nya. Injektor sudah dibersihkan, dash clamp-nya ini tinggal memastikan kerapatan dari baut atau mur 10 dari penyetelan klep. Throttle body sudah juga dibersihkan ya. Yang perlu diperhatikan untuk mobil-mobil lama teman-teman ya, selang-selang fasidel yang kecil-kecil ini yang ada di throttle body atau di ISC atau IACV di Honda ini, yang kecil-kecil ini sering diperhatikan banyak yang retak di raba ininya. Terus radiator dicek ada buntu apa enggak. Terus tutup radiator, kalau ininya lepas ya, ininya lepas, katupnya lepas, segera diganti karena dia fungsinya enggak bisa mengatur. Kalau dia kurang nyedot ke reservoir, kalau dia berlebihan disemburkan atau diluapkan ke reservoir. Ini kan valve fungsinya seperti itu ya. Terus kalau mobil yang pakai timing bell seperti ini, diperhatikan umurnya timing bell 60.000 untuk Honda ya, maksimal ya 80.000. Tapi lebih aman teman-teman, per 60.000 itu ganti set timing bell termasuk fan bellnya ya. Jadi itu bahannya kan karet, ada usianya, ada keras, ada elastisnya. Kalau yang timing chain tidak ada perawatan rutinnya. Ini tadi timing bell sudah kita buka tapi tidak saya record, saya bersihkan yang lain. Ini sudah dipasang lagi, sudah cek kualitasnya. Sementara mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf bila saya jarang upload karena kesibukan dan kekurangan tenaga. Jadi saya fokus ke penanganan servis. Kalau ini diperbolehkan upload ya saya upload, saya record. Kalau pelanggannya menunggu, saya mohon maaf tidak bisa merecord detail karena ya sungkan etika. Masa orangnya servis kok dibuat servis kecuali memang diizinkan sama beliaunya. Nah, kemarin saya seminggu ini tidak upload karena alhamdulillah ramai pekerjaannya, sehingga saya juga ikut membantu teman-teman untuk melakukan pengerjaan, jadi jarang upload. Mungkin itu aja ya teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang berkenan, kurang jelas, atau ada informasi yang saya bagikan ini kurang detail atau kurang pas, ada yang salah diluruskan di komen. Kalau saya bisa ada waktu untuk baca komen, saya baca. Kalau teman-teman ada butuh bantuan konsultasi bisa WA saya. Kalau bisa chat only aja ya. Kalau telepon siang hari, kalau malam hari mohon maaf jarang saya angkat, bahkan tidak saya angkat karena malam hari untuk keluarga ya, mohon pengertiannya. Ya, semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit, semoga kita diberi kelancaran rezeki, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita diberi kelancaran sampai
nanti Idul Fitri ya, diberi kelancaran. Itu aja, terima kasih.